Mana? Mana? Ano ka? Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Materi pertama yaitu adalah asal mula Pancasila. Asal mula Pancasila terbagi menjadi dua, yaitu asal mula langsung dan asal mula tidak langsung. Asal mula langsung menurut Noto Narugo 1975, asal mula secara ilmiah filsafat dibedakan atas 4 macam, yaitu kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, dan kausa finalis. Rinciannya, asal mula pertama itu asal mula bahan. Asal mula bahan atau kausa materialis, bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai dan asal dari nilai-nilai Pancasila. Sehingga Pancasila itu pada hakikatnya nilai-nilai yang merupakan unsur-unsur Pancasila digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Dengan demikian, asal bahan Pancasila adalah pada bangsa Indonesia sendiri yang terdapat dalam kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam pengertian inilah maka Pancasila sebagai local wisdom bangsa Indonesia. Terus selanjutnya asal mula bentuk atau kausa formalis. Hal ini dimaksudkan bagaimana asal mula bentuk atau bagaimana bentuk Pancasila itu dirumuskan sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka asal mula bentuk Pancasila adalah Insinyur Soekarno bersama-sama Dr. Andes Muhammad Hatta serta anggota BPUPKI lainnya sebagai pembentuk negara merumuskan dan membahas Pancasila terutama dalam hal bentuk rumusan serta nama Pancasila. Selanjutnya asal mula karya atau causa efficient. Causa efficient atau asal mula karya yaitu asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah. Adapun asal mula karya adalah PPKI sebagai pembentuk negara dan asas kuasa pembentuk negara yang mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara yang sah. Setelah dilakukan pembahasan baik dalam sidang-sidang BPUPKI dan Panitia 9. Selanjutnya asal mula tujuan atau causa finalis. Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam sidang-sidang para pendiri negara. Tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara. Oleh karena itu, asal mula tujuan tersebut adalah para anggota BPUPKI dan Panitia 9 termasuk Soekarno dan Hatta yang menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila sebelum ditetapkan oleh PPKI sebagai dasar negara yang sah. Demikian pula para pendiri negara tersebut juga berfungsi sebagai kausa relasional karena yang merumuskan dasar filsafat negara. Selanjutnya akan dibawakan materi oleh rekan kelompok saya. Yang kedua, asal mula yang tidak langsung. Secara kuasalitas, asal mula yang tidak langsung Pancasila adalah asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan.
Berarti bahwa asal mula nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam adat istiadat, dalam kebudayaan, serta dalam nilai-nilai agama bangsa Indonesia. Maka asal mula tidak langsung Pancasila bila mana dirincikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur Pancasila tersebut sebelum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara. Yang kedua, nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Yang ketiga, bahwa asal mula tidak langsung Pancasila pada hakikatnya bangsa Indonesia sendiri. Baik, materi selanjutnya adalah Pancasila dalam Triprakarsa. Nah, dilihat dari proses terbentuknya Pancasila memerlukan proses yang cukup panjang dalam konsep kesejarahan bangsa Indonesia. Sebelum disahkan sebagai dasar negara, unsur-unsur Pancasila telah melekat dalam bangsa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari seperti nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai religius. Lanjutin dong materinya. Oh iya. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara terwujud dalam 3 asas atau Triprakarsa sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila asas kebudayaan. Bahwasanya unsur-unsur Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara secara hukum atau yuridis sudah dimiliki bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam adat istiadat dan kebudayaan. Nilai-nilai yang menjadi unsur-unsur Pancasila sebelum secara langsung dirumuskan menjadi dasar negara, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Telah ada dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum terbentuknya menjadi negara. Yang kedua ada asas religius atau unsur-unsur Pancasila telah terdapat pada bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam agama. Asas religius adalah asas yang menekankan pada pentingnya tanggung jawab dalam menghormati kaidah-kaidah keagamaan dan tidak menyudutkan suatu agama ataupun kepercayaan. Artinya kita bersifat secara toleransi. Pelaksanaan asas religius seperti menghormati agama, kepercayaan, dan keyakinan agama lain. Yang ketiga ada asas kenegaraan. Dari unsur-unsur tadi diolah, dibahas, dan dirumuskan secara seksama oleh pendiri negara dalam sidang BPUPKI, Panitia 9, dan setelah Indonesia merdeka. Sekian dari saya. Materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang dimana berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Panca dan fungsi Pancasila. Jadi, makna dimensi masing-masing aspeknya, konsekuensinya memiliki aspek yang berbeda, tetapi fungsi dan hakikatnya dan sumbernya itu sama. Fungsi Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara Republik Indonesia digali dari unsur-unsur nilai yang berkaitan dengan bangsa Indonesia itu sendiri. Maka dari itu, pandangan hidup terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai suatu wawasan yang menyeluruh terhadap bangsa atau kehidupan selanjutnya. Jadi, Indonesia dijunjung tinggi oleh warganya karena Pancasila berakar pada budaya dan pandangan masyarakat, yang dimana pandangan Pancasila bagi bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragamannya itu sendiri. Materi selanjutnya adalah tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia lainnya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dijelmakan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara atau baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis.
keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung visi yang mewajibkan perintah dan lain-lain penyelenggara negara atau termasuk para penyelenggara, partai, dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pokok pikiran keempat yang bunyinya sebagai berikut. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima, merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintah, atau juga para penyelenggara, partai, dan golongan fungsional. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani yaitu eides yang artinya bentuk. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Selanjutnya, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Nisbah antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup dapat dijelaskan sebagai satu, ideologi terbuka dalam unsur sistem pemikiran, yaitu berubah, berinteraksi dengan perkembangan zaman. Ideologi tertutup dalam unsur sistem pemikiran, yaitu bersifat tetap dan tidak menerima perubahan. Yang kedua, ideologi terbuka dalam unsur karakteristik merupakan cita-cita yang hidup dalam masyarakat, hasil konsensus masyarakat, dan dibutuhkan oleh masyarakat. Ideologi tertutup dalam unsur karakteristik merupakan cita-cita kelompok tertentu sebagai tuntutan konkret yang keras dan dipaksakan dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, ideologi terbuka dalam unsur materi, digali dan ditemukan dari budaya masyarakat itu sendiri. Penjabaran ideologi dan interpretasi yang kritis dan rasional. Ideologi tertutup dalam unsur materi, hasil pemikiran tokoh dan tidak berasal dari budaya sendiri. Tetapi penjabaran ideologi bersifat totaliter. Oke, selain ideologi terbuka dan tertutup, ideologi juga terbagi menjadi ideologi partikular dan ideologi komprehensif. Ideologi partikular adalah suatu keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan suatu kelas sosial dalam masyarakat. Contohnya, ideologi komunis yang membela kelas proletar. Contoh yang kedua, ada ideologi liberal yang hanya memperjuangkan kebebasan individu. Ini saya akan melanjutkan materi menjelaskan tentang ideologi komprehensif. Ideologi komprehensif adalah suatu sistem pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial. Dalam ideologi komprehensif ini terdapat suatu cita-cita yang bertujuan untuk melanjutkan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu yang diinginkan. Ideologi komprehensif memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Ideologi komprehensif dapat memberikan orientasi umum untuk tindakan manusia dan menjelaskan dunia, serta dapat membantu manusia untuk memahami tentang menjelaskan dunia yang tadi. Ideologi komprehensif juga dapat menjadi sumber konflik dan perpecahan jika ideologi tersebut digunakan dan membenarkan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Ciri-ciri ideologi komprehensif salah satunya yaitu membimbing tindakan manusia. Tindakan manusia yang dimaksud saat ini yaitu memberikan pandangan tentang bagaimana manusia harus bertindak di dunia. Dapat membantu manusia untuk membuat keputusan yang baik untuk mencapai tujuan mereka. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hubungan antara filsafat dan ideologi. Filsafat sebagai pandangan hidup pada hakikatnya merupakan sistem nilai yang secara epistemologis keberadaannya diyakini sehingga menjadi dasar atau pedoman manusia dalam memandang realitas alam semesta, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup, serta sebagai dasar dan pedoman bagi manusia dalam menyelesaikan masalah. Ideologi sebagai suatu kesatuan cita-cita mendasar dan menyeluruh menjalin menjadi sistem pemikiran atau sistem of thought. Dengan kata lain, ideologi sebagai sistem of thought mencari nilai norma dan cita-cita yang bersumber kepada filsafat yang bersifat mendasar dan nyata ke arah kemajuan.
Pancasila termasuk di dalam ideologi terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang ada di dalam Pancasila, melainkan mengeksploitasikan wawasannya secara konkret. Dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah. Sebagai suatu ideologi Pancasila terbuka, maka Pancasila memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi idealistis. Dimensi idealistis yaitu adalah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua adalah dimensi normatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam norma. Jadi, Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, akan tetapi Pancasila juga sebagai pokok kaidah negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga adalah dimensi realistis. Dimensi realistis adalah suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila perlu dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam kehidupan bermasyarakat, akan tetapi sebagai penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, Pancasila tidak bersifat utopis, yaitu tidak bersifat ide belaka. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan hanya menyangkut itu saja, akan tetapi keterbukaan dalam menerima budaya asing. Dalam sejarah yang kita ketahui bahwasanya Indonesia mengalami proses akulturasi, yaitu proses menerima budaya asing yang masuk ke dalam negara Indonesia, kemudian mengembangkan budaya tersebut yang akan menjadikan local wisdom dari negara bangsa Indonesia. Misalnya itu adalah masuknya budaya India, yaitu adalah agama Hindu maupun Buddha ke dalam negara Indonesia. Contohnya seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar dunia. Dapat kita ketahui bahwa ideologi Pancasila adalah suatu dasar negara Indonesia. Sementara itu terdapat beberapa ideologi besar yang ada di dunia yang dapat mempengaruhi kebijakan sosial, kebijakan politik, sistem ekonomi, dan nilai-nilai masyarakat. Terus dalam hal ini kita akan menjelaskan perbandingan antara Pancasila dengan beberapa ideologi besar di dunia, termasuk liberalisme, sosialisme, kapitalisme, dan demokrasi. Yang pertama Pancasila dan liberalisme. Pancasila mencakup 5 asas, salah satunya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki komitmen atas mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Kedua yaitu liberalisme, menekankan hak-hak individu, kebebasan berpendapat, pasar bebas, dan demokrasi liberal. Pancasila lebih menekankan pada aspek keadilan sosial, sementara liberalisme mungkin kurang menekankan hal ini. Kedua yaitu Pancasila dan sosialisme. Pancasila mencakup asas keadilan sosial, menunjukkan komitmen untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Selanjutnya sosialisme. Sosialisme menekankan kepemilikan bersama atau kontrol negara atas sebagian sumber daya ekonomi. Ini seringkali melibatkan redistribusi kekayaan secara signifikan. Selanjutnya yaitu Pancasila dan kapitalisme. Pancasila tidak menganut kapitalisme dalam bentuk murni, meskipun terdapat pasar bebas di Indonesia. Ideologi ini lebih menekankan pada aspek keadilan sosial dan persatuan. Selanjutnya yaitu kapitalisme. Kapitalisme menekankan kepemilikan pribadi, pasar bebas, dan kompetisi ekonomi. Yang terakhir yaitu Pancasila dan demokrasi. Pancasila mencakup unsur demokrasi seperti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki suara dalam pengambilan keputusan politik. Jadi Pancasila
Pancasila adalah ideologi yang unik untuk Indonesia dan mencerminkan nilai-nilai dan sejarah negara tersebut. Perbandingan ini membantu untuk memahami perbedaan dan kesamaan antara Pancasila dan ideologi besar di dunia. Setiap ideologi juga memiliki konteks dan perkembangan uniknya sendiri. Dan penelitian lebih lanjut dapat mendalamkan pemahaman tentang perbedaan ini serta dampaknya pada kebijakan dan kehidupan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah Sekian, terima kasih. Terima. Itu Kyopi, Mai. Kelihatan? Kada. Ideologi Pancasila bukan hanya menyangkut itu aja, adalah A few moments later. materi selanjutnya yaitu perbandingan antara ideologi Pancasila dan ideologi Bla 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 bla. seperti kerakyatan yang dipimpin oleh Nah, hikmat kebijaksanaan ini parah nih. dalam pemerintah